Senior, menurutmu apakah reruntuhan Kunlun mungkin menyembunyikan rahasia benua ini? Lu Yun memandangi kedalaman reruntuhan Kunlun yang diselimuti kabut di kejauhan, dan merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Haha, kamu cukup tanggap, suara Kiling berkata dengan sedikit apresiasi, rahasia benua ini jauh di luar imajinasimu. Reruntuhan Kunlun ini mungkin benar-benar bisa memberimu jawabannya. Shen Yuanbao di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, senior, jangan terlalu sok. Seperti apa benua ini sebelumnya? Apakah mitos dan legenda itu benar? Benua ini, suara Kiling menjadi jauh, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu, di zaman kuno, ini adalah zaman budidaya yang makmur. Peradaban budidaya jauh melampaui benua saat ini, dan semua orang kuat yang keluar adalah kemampuannya melampaui apa yang disebut jenius di dunia ini. Shen Yuanbao menarik napas dan bertanya dengan tidak percaya, lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Nanti, nada suara roh senjata turun, benua ini telah mengalami perubahan besar, dan saya tidak tahu alasan spesifiknya. Singkatnya, dunia yang awalnya luas telah menjadi seperti sekarang, dan praktik kultivasi juga telah berubah. Dalam benak Lu Yun, Pangu membuka langit, Nuwa memperbaiki langit, Hong Jun berkhotbah. Apakah mitos dan cerita ini benar adanya? Senior, apakah menurutmu karakter dalam mitos dan legenda itu benar-benar ada? Lu Yun mau tidak mau bertanya, mungkinkah di zaman kuno, benua ini tidak seperti sekarang, tetapi seperti benua dari kekacauan? Atau benua Hongmeng tempat Hong Jun Daozu berada? Haha, nak, imajinasimu kaya. Kiling tersenyum, namun, itu bukan tidak mungkin. Mungkin di zaman kuno itu, tokoh-tokoh mitos itu adalah orang-orang terkuat yang berdiri di puncak. Lu Yun terkejut. Jika ini benar-benar terjadi, betapa indahnya era ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Mengapa benua ini menjadi seperti ini? Shen Yuanbao bertanya dengan tidak sabar. Menurut spekulasi saya, benua ini mungkin telah mengalami bencana. Kiling berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin setelah bencana itu, dunia disegel, yang menyebabkan menipisnya energi spiritual dunia dan menurunnya peradaban budidaya, dan benua itu juga menyusut. Zaman kuno, zaman kuno, zaman kuno, Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah dikatakan bahwa zaman kuno adalah titik balik benua ini? Itu sangat mungkin. Suara roh senjata juga memiliki sedikit desahan, sejak dunia disegel, penindasan terhadap para pembudidaya di benua ini menjadi sangat menakutkan. Makhluk di atas tingkat suci akan ditekan hingga tingkat suci, ketika mereka datang. Dengan kekuatan seperti itu, ada risiko jatuh kapan saja, yang sangat menakutkan. Lu Yun dan Shen Yuanbao sama-sama merasa kulit kepala mereka mati rasa saat mendengarnya. Bukankah segel langit dan bumi ini terlalu menakutkan? Mereka yang berada di atas level Sein beresiko terjatuh, jadi mereka. Jangan terlalu khawatir, penindasan ini masih terlalu jauh darimu. Bagaimanapun, kalian hanyalah dua orang kecil yang bahkan belum menerobos ke alam suci. Ini belum giliranmu, subjek, tapi tunggu Lu Yun. Setelah anak laki-laki itu mendapatkan warisan, dia harus pergi ke benua lain, jika tidak, dia tidak akan bisa menembus alam di atas alam suci dalam kehidupan ini. Lu Yun tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa senior Kiling benar. Selama dia mendapatkan warisan dan dikombinasikan dengan peluangnya sendiri, tidak ada masalah untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Dia juga memiliki kepercayaan diri untuk pergi ke benua tempat adiknya berada dan bersiap untuk menyelamatkannya. Sebaiknya Anda memahami bahwa hanya benua dan dunia dengan tingkat yang lebih tinggi yang lebih cocok untuk perkembangan Anda. Setelah Anda mencapai tingkat tertinggi, Anda mungkin dapat kembali ke benua ini, membuka segel langit dan bumi, dan menjadi interpretasi tim benua ini. Mungkin, kata Kiling. Darah Lu Yun mendidih saat mendengarnya, ya, dia masih punya kesempatan untuk kembali. Tanpa disadari, Lu Yun dan Shen Yuanbao telah mencapai kedalaman reruntuhan Kunlun. Meski ada beberapa bahaya di sepanjang perjalanan, dengan kerjasama mereka berdua, mereka mampu bertahan dengan selamat. Energi ungu yang sangat besar naik ke langit dari pegunungan di kejauhan. Lu Yun samar-samar tampak melihat naga ungu raksasa menggeliat di awan dan kabut, megah. Sungguh energi spiritual yang kaya, dan penampakan urat naga. Lu Yun sangat terkejut. Hei, nak, sepertinya kamu akan mendapat banyak hal sebelum mendapatkan warisan. Suara roh senjata itu dipenuhi dengan kegembiraan. Apa maksudmu? Lu Yun dan Shen Yuanbao bertanya dengan bingung. Jangan khawatir, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Roh senjata itu berpura-pura menjadi misterius, ikuti bimbinganku. Lu Yun dan Shen Yuanbao menjadi semakin penasaran dan segera mengikuti. Setelah mendaki puncak gunung, mata mereka tiba-tiba terbuka, dan sebuah lembah besar muncul di depan mereka. Di tengah lembah, ada altar kuno. Segala jenis senjata ditempatkan di sekitar altar, termasuk pedang, senapan, pedang, tombak, kapak, kait dan garpu, tapi tanpa kecuali, semuanya berkarat dan jelas telah melewati waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah altar, ada peti mati perunggu besar. Peti mati itu diukir dengan berbagai tanda aneh, memancarkan suasana kuno. Melihat pemandangan ini, jantung Lu Yun dan Shen Yuanbao tiba-tiba melonjak, dan firasat buruk muncul di hatinya. Ini, tempat apa ini? Haha, nak, jangan gugup. Suara roh senjata terdengar, jika tebakanku benar, ini pasti tempat pemakaman orang super kuat di zaman kuno. Sangat kuat, Lu Yun menarik napas, mungkinkah? Benar, kemungkinan besar di zaman kuno,
Karakter dalam mitos dan legenda itu setidaknya berada pada level suci. Suara roh senjata juga memiliki sedikit kesungguhan. Nak, kamu harus berhati-hati. Bahkan jika ada, adalah eksistensi tingkat ini, dia telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia masih tidak bisa diremehkan. Dia bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani sekarang. Lu Yun dan Shen Yuanbao tiba-tiba merasakan bel alarm berbunyi di hati mereka dan dengan hati-hati berjalan menuju altar. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Ledakan. Terdengar suara keras, dan peti mati perunggu di tengah altar mulai bergetar hebat. Tidak bagus. Roh senjata itu berseru, makhluk di dalam peti mati ini belum sepenuhnya mati. Lu Yun dan Shen Yuanbao tiba-tiba kehilangan jiwa mereka dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Ledakan. Tutup peti mati perunggu tiba-tiba meledak. Cahaya keemasan yang menyilaukan membubung ke langit dan mencapai langit. Lu Yun dan Shen Yuanbao terpesona oleh kekuatan yang kuat ini dan terjatuh ke tanah. Shen Yuanbao berjuang untuk berdiri dan memandang Lu Yun dengan prihatin. Saudara Lu, kamu baik-baik saja. Kamu belum bisa mati. Ketika Lu Yun berjuang untuk bangun, pemandangan di depannya benar-benar mengejutkan Lu Yun. Saya melihat seorang pria mengenakan baju perang emas, memegang tombak emas, dan memancarkan paksaan yang menakutkan, berdiri di atas altar, menatap mereka berdua dengan mata dingin. Siapa kamu? Beraninya kamu menggangguku dari tidurku. Suara Dewa Lapis Baja Emas itu dingin, seolah datang dari neraka 9 meter, membuat orang bergidik. Lu Yun dan Shen Yuanbao saling memandang, hati mereka terasa dingin. Kali ini mereka benar-benar menabrak tembok. Lu Yun merasakan dengungan di telinganya, dan kekuatan yang kuat mengangkatnya menjauh. Organ dalamnya sepertinya tergeser, tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah muncrat. Dalam keadaan linglung, dia melihat Shen Yuanbao jatuh ke samping karena rasa malu yang sama, wajahnya pucat dan jelas tidak nyaman. Ahem, Lu Yun berjuang untuk bangun, tetapi mendapati seluruh tubuhnya sangat lemah sehingga dia hanya bisa mengangkat kepalanya dan melihat sosok emas di altar. Dewa Lapis Baja Emas menatap mereka, matanya dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang melihat dua semut, dan nadanya penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Kalian berdua anak manusia yang tidak berpengalaman, beraninya kalian datang menggangguku. Petik 2. Senior, tenanglah. Lu Yun menahan rasa sakit yang parah dan menangkupkan tangannya dan berkata, kami, dua bersaudara, secara tidak sengaja memasuki tempat ini dan mengganggu King Xiu Senior. Mohon maafkan saya. Kamu tidak sengaja memasuki tempat ini. Dewa Lapis Baja Emas itu mendengus dingin, ini jauh di dalam reruntuhan Kunlun. Biasanya, tidak ada seorang pun yang berani menginjakkan kaki di area terlarang. Kamu bilang kamu memasuki tempat ini lewat sini, kesalahan, tapi kamu benar-benar memperlakukanku seperti anak berusia 3 tahun. Ini, Lu Yun terdiam sesaat. Dia tidak bisa mengatakan bahwa mereka sedang mencari warisan makhluk tertinggi di atas alam suci, bukan? Sekilas orang ini tidak mudah bergaul. Jika dia mengetahui bahwa kuali semesta 9 putaran mengakui dia sebagai tuannya, mengapa tidak mengambil tindakan untuk merebutnya? Bagaimanapun, ini adalah artefak yang digunakan oleh orang kuat di atas orang suci sebelum kematiannya. Saudara Lu, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong kepadanya? Shen Yuanbao berjuang untuk berdiri, menunjuk ke arah Dewa Lapis Baja Emas dan mengutuk, orang mati, mengapa kamu berpura-pura menjadi paman? Aku akan melawanmu hari ini, aku tidak percaya lagi, kami berdua tidak bisa mengalahkanmu, orang tua yang sudah mati entah sudah berapa tahun, jika kita bergabung, kenapa kamu begitu sombong? Lu Yun diam-diam berteriak, Ops Yuanbao pandai dalam segala hal, tapi terkadang dia tidak mempertimbangkan keseriusan suatu hal dan lebih impulsif. Situasi saat ini jelas dirugikan, dan mereka masih berani berbicara kasar kepada orang kuat setingkat ini. Jika orang kuat ini marah, mereka pasti akan mati hari ini. Benar saja, ketika Dewa Lapis Baja Emas mendengar kata-kata Shen Yuanbao, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan cahaya dingin muncul di matanya, beraninya kamu mengatakan hal-hal sombong yang bahkan seekor semut pun bisa mengatakannya. Sebelum dia selesai berbicara, tombak emas di tangan Dewa Lapis Baja Emas bergetar, dan cahaya keemasan meledak ke arah Shen Yuanbao, secepat kilat dan tidak bisa dihindari sama sekali. Yuanbao, hati-hati, seru Lu Yun dan bergegas tanpa berpikir panjang, melemparkan Shen Yuanbao ke tanah. Ledakan, cahaya keemasan terbang melewati punggung Lu Yun, membuat lubang besar pada dinding batu di belakangnya, menyebabkan puing-puing beterbangan dan debu memenuhi udara. Ahem, Lu Yun hanya merasakan sakit yang membakar di punggungnya. Bahkan dengan kultivasinya di puncak Kuaso Sage, dia masih menderita luka serius setelah menahan pukulan ini, dan dia tidak bisa menahannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi. Saudara Lu, Shen Yuanbao bangun dengan panik, mendukung Lu Yun, dan bertanya dengan cemas, apa kabar? Aku baik-baik saja. Lu Yun menggelengkan kepalanya, dan di dalam hatinya dia dengan cepat memanggil roh kuali alam semesta 9 putaran. Senior Killing, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan kultivasi kita saat ini, kita jelas bukan tandingan Dewa Lapis Baja Emas ini. Bisakah kita duduk santai dan menunggu kematian? Lu Yun menunjukkan ekspresi keengganan, tetapi hanya dalam beberapa hari, dia dan Shen Yuanbao menghadapi begitu banyak krisis hidup dan mati, dan setiap kali mereka tidak berdaya. Aku hanya roh senjata, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku membantumu membunuh orang di istana bawah tanah sebelumnya, dan aku telah menggunakan semua energi yang kusimpan selama bertahun-tahun.
Aku bisa, jangan melakukannya lagi dalam waktu singkat. Roh senjata juga sangat cemas, dan akhirnya menemukan pemilik baru. Awalnya direncanakan untuk membiarkan dia menyerap warisan orang kuat kuno ini agar dapat mewarisi warisan pemilik sebelumnya dengan lebih baik sudah mati. Telah bersembunyi di sini. Kalian berdua semut sebenarnya berani bersembunyi dan mencari kematian. Dewa lapis baja emas mendengus dingin, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat apa artinya orang kuat tidak bisa dipermalukan, dan kamu akan mati. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Dewa lapis baja emas mengangkat tombak emasnya lagi, dan aura yang lebih menakutkan keluar darinya, membuat seluruh lembah bergetar. Tidak, Yuan Bao, lari. Perasaan krisis yang kuat muncul di hati Lu Yun, dan dia berteriak, menarik Sen Yuan Bao dan melarikan diri. Namun, kecepatan Dewa lapis baja emas itu terlalu cepat. Dengan kilatan cahaya keemasan, dia sudah mengejar mereka berdua, dan tombaknya seperti naga, menusuk punggung Lu Yun. Pada saat kritis, sebuah kuali kecil tiba-tiba keluar dari tubuh Lu Yun dan menghantam cahaya keemasan. Kapan? Terdengar suara benturan yang tajam, tripod kecil itu terlempar ke belakang oleh cahaya keemasan, dan cahaya keemasan itu juga menghilang. Lu Yun dan Sen Yuan Bao melihat lebih dekat dan melihat kuali alam semesta 9 putaran seukuran telapak tangan mengambang di depan mereka, memancarkan suasana kuno dan perubahan-perubahan. Senior Killing, Lu Yun dan Sen Yuan Bao berseru serempak. Nak, siapa yang menjadikanmu tuan baruku? Aku tidak mungkin melihatmu mati, tapi aku hanya bisa membantumu untuk yang terakhir ini. Sisanya terserah padamu. Setelah roh senjata kuali Qian Kun 9 putaran selesai berbicara, seluruh tubuh kuali tiba-tiba bertambah besar, menutupi langit dan matahari, dan memancarkan aura yang menakutkan. Senior Killing. Jantung Lu Yun berdebar-debar, merasa nada suara Senior Killing sangat tegas, seolah-olah dia akan mati. Sisa-sisa zaman kuno seharusnya sudah lama mati. Ini bukan era yang harus kamu jalani. Melihat kemunculan kuali alam semesta 9 putaran, ekspresi Dewa Lapis Baja Emas bersinar karena terkejut, tapi kemudian berubah menjadi ekspresi keserakahan. Ternyata itu adalah tripod harta karun yang digunakan oleh makhluk di atas alam suci. Sepertinya aku benar untuk bangkit hari ini. Ada harta setingkat ini yang dikirimkan ke pintuku. Dewa Lapis Baja Emas memandang kuali alam semesta 9 putaran dan berbicara dengan rakus. Sepertinya kamu ingin menggunakan sumber dayamu untuk menghentikanku melindungi kedua orang ini. Sepertinya salah satu dari dua orang ini adalah tuanmu saat ini. Dewa Lapis Baja Emas melihat bola-bali antara Lu Yun dan Sen Yuan Bao, dan akhirnya berhenti di depan Lu Yun. Apakah itu dia? Dewa Lapis Baja Emas menunjuk ke arah Lu Yun. Saat aku membunuh semut ini, tripod ini akan menjadi milikku. Dewa Lapis Baja Emas berkata dengan penuh semangat. Dia telah tidur di sini selama bertahun-tahun, tetap dalam keadaan setengah mati. Tingkat kultivasinya telah turun drastis sebelum dia hampir tidak dapat bertahan. Untuk kembali ke puncaknya, dia membutuhkan energi yang sangat besar, dan kuali ini dapat membantunya memurnikan makhluk hidup. Jangan pernah berpikir tentang itu, aku tidak akan pernah membiarkanmu melukai sehelai rambut pun tuanku. Kata Killing dengan serius. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu. Ketika Dewa Lapis Baja Emas mendengar kata-kata dari roh senjata, jejak rasa jijik muncul di matanya, dan dia mendengus dingin, kamu, roh senjata, masih ingin berhenti saya. Roh senjata tidak berbicara, tapi menatap dingin ke arah Dewa Lapis Baja Emas, dengan cahaya gelap bersinar di matanya. Siapa kamu? Lu Yun mau tidak mau bertanya, mengapa kamu memaksakan dirimu begitu keras? Saat Dewa Lapis Baja Emas hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke bawah ke dadanya dan melihat belati hitam, yang suatu saat telah menembus jantungnya. Kamu, Dewa Lapis Baja Emas itu menatap orang di depannya dengan mata terbuka lebar tak percaya. Dia mengeluarkan suara, ho-ho, di tenggorokannya, tapi tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun. Celepuk, tubuh manusia Dewa Lapis Baja Emas jatuh ke tanah tanpa daya, dan baju besi emas juga meredup. Saat manusia Dewa Lapis Baja Emas jatuh, Lu Yun dan Sen Yuan Bao menghela nafas lega. Sen Yuan Bao memandangi tubuh Dewa Lapis Baja Emas yang terjatuh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol pada Lu Yun. Saudara Lu, kamu hebat. Bahkan monster tua setingkat ini dibunuh olehmu. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu baik? Mengapa kamu menyembunyikan kekuatanmu? Jika kamu mengungkapkannya lebih cepat, tidak akan terjadi apa-apa. Lu Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku kebetulan punya cara untuk menahannya, dan ini adalah serangan diam-diam, jadi aku tidak bisa melakukannya di atas panggung. Jika aku harus menghadapinya sendirian, aku tidak akan melakukannya, menjadi lawannya sama sekali. Saya khawatir saya akan terbunuh dalam satu gerakan. Tiba-tiba, tubuh Lu Yun bergetar tiba-tiba, lalu seteguk darah muncrat, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Saudara Lu, ada apa denganmu? Seru Sen Yuan Bao, segera berlari ke arah Lu Yun, dan bertanya dengan cemas. Pada saat ini, aura Lu Yun dengan cepat menurun dan hancur. Dari puncak kuasa Sein, dia akan jatuh di bawah kuasa Sein. Situasinya sangat kritis. Senior Killing, Saudara Lu, apa yang terjadi di sini? Tolong bantu dia. Dia secara paksa menggunakan teknik terlarang yang bukan milik wilayahnya. Akibatnya, tubuhnya mengalami serangan balik yang hebat dan sudah diambang kehancuran. Kata kuali alam semesta 9 putaran, nadanya berangsur-angsur menjadi lebih serius.
Mendengar ini, Shen Yuanbao terlihat semakin cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Senior Killing, bisakah kamu mengetahui teknik terlarang apa yang digunakan saudara Lu? Tolong selamatkan dia. Selama bertahun-tahun bekerja sama dengan Lu Yun, dia sudah menganggap Lu Yun sebagai saudara kandung. Bagaimana dia bisa menyaksikan Lu Yun mati seperti ini? Dia menggunakan counter Chaos Yin dan Yang. Metode ini sangat mendominasi. Metode ini dapat meledak dengan kekuatan beberapa kali lebih kuat dari dirinya dalam sekejap, dan secara otomatis akan menandai titik lemah musuh. Semakin lama orang hidup, semakin banyak tanda yang mereka miliki, semakin banyak kelemahan yang ada. Tetapi metode ini memiliki kelemahan. Sekali digunakan, ia akan mengalami serangan balik yang ratusan kali lebih kuat dari kekuatannya sendiri. Tubuh akan runtuh dan jiwa akan mati. Sangat sedikit orang yang bisa bertahan. Senior Killing, selama kamu bisa menyelamatkan saudara Lu, bahkan jika kamu membiarkanku, Shen Yuanbao, bertingkah seperti sapi atau kuda, aku akan yakin. Shen Yuanbao berlutut di depan roh senjata dan memohon. Seiring berjalannya waktu, aura Lu Yun menjadi semakin tertekan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, tingkat kultivasinya turun 2 tingkat. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, dia pasti sudah jatuh sepenuhnya sekarang. Hei, tidak masalah. Masalah ini dimulai karena aku, dan terserah padaku untuk menyelesaikannya. Hanya saja kalian berdua hanya bisa maju sendiri di masa depan. Killing menghela napas. Roh senjata berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke alis Lu Yun. Segera setelah itu, kondisi Lu Yun, yang semula terluka parah, dengan cepat menjadi stabil. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu hanya dapat menggunakan semua kekuatan yang tersisa untuk memurnikan Dewa Lapis Baja Emas ini menjadi sumbernya untuk diserap oleh Lu Yun. Hanya dengan begitu dia dapat bertahan hidup. Jika kamu beruntung, kamu bahkan dapat melangkah lebih jauh. Suara roh senjata keluar dari tubuh Lu Yun dan dia berbicara. Kemudian, di bawah tatapan Shen Yuanbao, Lu Yun berjalan menuju tubuh Dewa Lapis Baja Emas. Kuali alam semesta 9 putaran muncul di tangannya, dan perlahan bertambah besar, mencoba menyedot Dewa Lapis Baja Emas ke dalamnya. Namun, pada saat ini, semburan cahaya kemasan tiba-tiba muncul di sekitar Dewa Lapis Baja Emas, dan kemudian dia tiba-tiba membuka matanya, menatap Lu Yun, dan kemudian menamparkan Lu Yun dengan telapak tangannya. Kamu belum mati. Lu Yun, merasakan kekuatan besar datang, dan seluruh tubuhnya terbang mundur tak terkendali, jatuh dengan keras ke tanah. Tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah muncrat. Saudara Lu, seru Shen Yuanbao, buru-buru berlari ke arah Lu Yun, dan bertanya dengan cemas, Saudara Lu, Senior Killing, apa kabar? Lu Yun berjuang untuk berdiri, tetapi menemukan bahwa tubuhnya, yang untuk sementara stabil, mulai memburuk lagi. Lu Yun, berkata, sungguh tipuan untuk memalsukan kematian, bahkan aku tertipu olehmu. Nak, kamu pikir kamu ini siapa? Dewa Lapis Baja Emas memandang Lu Yun dengan senyum sinis di wajahnya, kamu hanyalah pecundang yang memanfaatkan harta karun itu, dan kamu masih ingin membunuhku. Kamu membuat dirimu sendiri kesal. Zhao Zhao, apakah kamu layak? Kamu, Lu Yun sangat marah pada kata-kata Dewa Lapis Baja Emas itu sehingga dia sangat marah, tapi dia tidak dapat membantahnya. Oke, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu lagi, terima saja kematianmu. Dewa Lapis Baja Emas itu terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepada Lu Yun. Kondisi fisik Lu Yun saat ini sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa menghindari gerakan ini sama sekali, dan hanya bisa melihat tombak itu datang. Saudara Lu, senior, berhati-hatilah. Melihat ini, Shen Yuanbao dengan cepat menjatuhkan Lu Yun dan memblokir serangan Dewa Lapis Baja Emas dengan tubuhnya sendiri. Engah, suara daging yang menusuk tombak terdengar, Shen Yuanbao mengerang, dan seteguk darah muncrat, menodai pakaian Lu Yun menjadi merah. Yuanbao, melihat Shen Yuanbao memblokir tembakan untuknya, Lu Yun langsung terbangun, matanya terbelah, dan dia melihat ke arah Shen Yuanbao yang jatuh dalam pelukannya, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Kamu pantas mati. Lu Yun memelototi Dewa Lapis Baja Emas dan meraung dengan marah. Senior Killing, tolong bantu aku. Bahkan jika aku mati hari ini, aku, Lu Yun, akan membunuhnya. Karena kamu memiliki keberanian seperti itu, maka aku akan membantumu untuk yang terakhir kalinya. Setelah Killing selesai berbicara, kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Lu Yun, mengguncang Dewa Lapis Baja Emas itu. Hah! Dewa Lapis Baja Emas itu terlempar mundur beberapa langkah oleh kekuatan yang tiba-tiba ini, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu sebenarnya memiliki kekuatan tersembunyi. Apakah kamu ingin berjuang untuk hidupmu bersamaku? Lu Yun mengabaikan kata-kata Dewa Lapis Baja Emas. Dia mengangkat Shen Yuanbao, matanya penuh kelembutan dan kesedihan. Yuanbao, apa kabar? Tunggu sebentar, aku pasti akan menyelamatkanmu. Suara Lu Yun bergetar. Dia tahu bahwa Shen Yuanbao terluka parah kali ini, dan itu sangat mungkin. Lu, saudara Lu. Shen Yuanbao membuka matanya dengan lemah, menatap Lu Yun, dan memaksakan senyuman dari sudut mulutnya. Aku baik-baik saja. Berhenti bicara, jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Bahkan jika aku menghabiskan semua yang kumiliki, aku akan membiarkanmu hidup dengan nyaman. Itu, tidak berguna. Shen Yuanbao menarik lengan baju Lu Yun dan menggelengkan kepalanya. Tubuhku sendiri, aku tahu.
Tidak, kamu akan baik-baik saja. Lu Yun menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Saudara Lu. Shen Yuanbao memandang Lu Yun, matanya perlahan menjadi kabur. Aku pernah membantumu sekali, bukan beban. Setelah mengatakan ini, tangan Shen Yuanbao terjatuh dengan lemah, matanya perlahan tertutup, dan dia kehilangan nafas. Yuanbao. Lu Yun memeluk Shen Yuanbao dan berteriak dengan keras. Lu Yun merasa hatinya seperti digenggam erat oleh tangan tak kasat mata, yang sangat menyakitkan hingga dia tidak bisa bernapas. Dia tidak pernah menyangka bahwa Shen Yuanbao, saudara laki-laki yang dia temui di tengah jalan, akan rela mengorbankan nyawanya untuknya. Dan, masih seperti ini. Lu Yun memegangi tubuh Shen Yuanbao, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar darinya. Aku akan membunuhmu, aku akan menghancurkan tulangmu menjadi abu, dan jiwamu akan jatuh ke dunia bawah selamanya. Pada saat ini, aura di tubuh Lu Yun mulai meningkat dengan mantap, dari tahap awal kuasa Sein, ke tahap tengah kuasa Sein, hingga tahap akhir kuasa Sein, puncak kuasa Sein. Jurang yang awalnya tidak dapat dijangkau antara alam kuasi suci dan alam suci, seolah-olah tidak akan pernah bisa dilintasi, dengan mudah dilintasi oleh Lu Yun, dan dia langsung mencapai puncak alam suci dengan budidayanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana tingkat kultivasimu bisa meningkat begitu cepat? Tidak masuk akal. Melihat apa yang awalnya dia anggap sebagai semut, tingkat kultivasinya langsung melampaui miliknya dalam sekejap mata, dan semua lukanya menjadi stabil. Mata Jin Jia Senren hampir keluar dari kepalanya. Selama bertahun-tahun hidupnya, dia belum pernah melihat budidayanya melonjak secepat roket. Tidak ada yang mustahil. Sekarang di mataku, kamu tidak berbeda dengan semut. Pergilah ke neraka. Dewa lapis baja emas memandang Lu Yun seolah sedang melihat orang gila. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun dan belum pernah melihat orang yang menerobos dengan cara ini. Terobosan. Apa gunanya terobosan? Kamu pikir kamu ini siapa? Seseorang di puncak alam suci masih seperti semut di hadapanku. Dewa lapis baja emas berkata dengan nada menghina sambil menunjuk tombak emas di tangannya pada Lu Yun. Hari ini, aku akan membiarkanmu memahami apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Lu Yun tidak berbicara, tapi menatap dewa lapis baja emas itu dengan dingin, matanya penuh kebencian dan niat membunuh. Dia dengan lembut meletakkan tubuh Shen Yuanbao di tanah dan berdiri perlahan. Tekanan mengerikan terpancar dari tubuhnya, dan ruang di sekitarnya sepertinya tidak mampu menahan tekanan dan mulai bergetar hebat. Oke, bagus sekali. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan, seekor semut yang telah menembus puncak alam suci. Dewa lapis baja emas itu meraung, dan tombak emas di tangannya tiba-tiba melambai, dan cahaya keemasan yang menyilaukan meledak. Memotong kehampaan, menebas ke arah Lu Yun. Lu Yun mengelak dan menghindari serangan dewa lapis baja emas. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan pedang panjang sehitam tinta muncul di tangannya. Pedang panjang ini benar-benar hitam, tanpa bekas warna. Naga hitam yang terlihat hidup terukir di pedangnya, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar dan menakutkan. Pedang macam apa ini? Dewa lapis baja emas melihat pedang hitam di tangan Lu Yun, dan tiba-tiba merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Pedang yang membunuhmu. Lu Yun melontarkan 3 kata dengan dingin, dan tiba-tiba mengayunkan pedang hitam di tangannya. Cahaya pedang hitam legam menembus kehampaan dan menebas ke arah dewa lapis baja emas. Sungguh tipuan. Dewa lapis baja emas mendengus, dan melambaikan tombak emas di tangannya lagi, dan cahaya keemasan bertabrakan dengan cahaya pedang hitam. Ledakan. Ada suara keras, cahaya keemasan dan cahaya pedang hitam menghilang pada saat bersamaan, dan gelombang kejut yang kuat mengubah ruang di sekitarnya. Dewa lapis baja emas terguncang mundur beberapa langkah oleh gelombang kejut yang kuat ini, dan akhirnya ekspresi kesungguhan muncul di matanya. Dia tidak pernah menyangka Lu Yun begitu kuat, dan dia terpaksa mundur hanya dengan satu gerakan. Siapa kamu? Dewa lapis baja emas bertanya dengan suara yang dalam. Bunuh orangmu. Lu Yun menjawab dengan dingin, mengayunkan pedang hitam di tangannya lagi, dan cahaya pedang hitam menembus kehampaan dan menebas ke arah dewa lapis baja emas. Sialan. Dewa lapis baja emas itu meraung dengan marah, dan tombak emas di tangannya menari-nari seperti terbang, menghalangi cahaya pedang hitam. Boom, boom, boom. Setelah serangkaian suara keras, baju besi emas pada dewa lapis baja emas sudah penuh dengan retakan, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa berarmor emas itu dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipaksa sampai ke titik ini oleh seorang anak laki-laki yang baru saja menerobos ke puncak alam suci. Pergilah ke neraka. Lu Yun meraung marah, dan tubuhnya berubah menjadi petir hitam, dan langsung muncul di depan dewa lapis baja emas. Pedang panjang hitam di tangannya bergerak menuju dewa lapis baja emas dengan kekuatan menghancurkan dunia. Murid dewa lapis baja emas tiba-tiba menyusut, dan dia ingin menghindarinya, tapi itu sudah terlambat. Puff! Pedang panjang hitam itu menembus dada dewa lapis baja emas, dan keluar dari punggungnya. Darah muncrat, mewarnai baju besi emas pada dewa lapis baja emas menjadi merah. Kamu, dewa lapis baja emas menatap pedang hitam di dadanya, matanya penuh kengganan dan keputusasaan. Lu Yun memandang dewa lapis baja emas dengan dingin, tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya. Dia perlahan mencabut pedang hitam itu. Tubuh dewa lapis baja emas itu jatuh dengan lemah ke tanah, berubah menjadi titik-titik cahaya keemasan dan menghilang antara langit dan bumi. Lu Yun berdiri di sana, auranya berangsur-angsur menjadi tenang,
tapi kesedihan dan kebencian di matanya tidak melemah sama sekali. Dia perlahan berbalik, berjalan ke tubuh Shen Yuanbao, dengan lembut mengambil tubuh Shen Yuanbao, dan meneteskan 2 baris air mata di matanya. Yuanbao, aku telah membalaskan dendammu, istirahatlah dengan tenang. Lu Yun berbisik, suaranya penuh kesedihan dan kesakitan. Setelah membunuh manusia Dewa Lapis Baja Emas, kultivasi dan aura kuat Lu Yun secara bertahap mulai menurun, kembali ke tingkat puncak alam kuasi suci. Setelah Dewa Lapis Baja Emas mati, hanya bola cahaya emas menyilaukan yang tersisa melayang di udara. Bola cahaya ini tampak hidup, berdetak sedikit dan memancarkan fluktuasi energi yang membuat jantung berdebar-debar. Apakah ini kekuatan aslinya? Lu Yun melihat bola cahaya, tatapan rumit muncul di matanya. Dia tahu bahwa ini adalah inti dari budidaya seumur hidup Dewa Lapis Baja Emas dan mengandung kekuatan yang sangat kuat. Jika Anda bisa menyerapnya, budidaya Anda pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun ketika dia memikirkan kematian tragis Shen Yuanbao, kebencian di hati Lu Yun seperti gunung berapi yang meletus, hampir menelannya. Yuanbao, aku membalaskan dendammu. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, dengan sedikit gemetar di suaranya. Nak, jangan terlalu sedih. Saat kamu menjadi lebih kuat, dia akan memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Suara lemah dari roh senjata terdengar di telinga Lu Yun. Lu Yun sangat gembira saat mendengar ini, senior, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Ketika Anda mencapai puncak tertinggi, Anda secara alami dapat pergi ke hulu tepat waktu, memancing orang mati, dan kembali ke dunia kehidupan. Pergi, serap dan sempurnakan kumpulan asal ini, melangkah ke alam yang lebih tinggi, lalu temukan warisan tuan lamaku, dan kemudian bekerja keras untuk berlatih. Senior, kamu, Lu Yun bertanya dengan gugup, seolah dia mendengar ada yang salah dalam kata-kata Kiling. Aku telah membantumu untuk terakhir kalinya, tapi seluruh kekuatanku telah habis. Aku akan segera menghilang. Tidak ada kesedihan dalam nada lemah dari roh senjata, tapi rasa kebebasan dan kemudahan. Jangan sedih untukku. Aku bisa menemukanmu sebagai tuanku sebelum aku menghilang. Itu sangat berharga. Suara roh senjata menjadi semakin kecil, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Senior, Lu Yun memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Meskipun mereka sudah lama tidak bersama, Senior Kiling tidak banyak membantunya. Senior, aku tidak akan mengecewakanmu dan Yuanbao. Aku pasti akan menjadi lebih kuat. Dia mengulurkan tangannya dan perlahan memegang bola cahaya emas di tangannya. Berdengung, sebuah kekuatan yang kuat langsung mengalir ke tubuh Lu Yun, seperti banjir yang menghancurkan tepian sungai, berdampak pada meridian, tulang, dan bahkan jiwanya. Lu Yun tidak bisa menahan erangan yang menyakitkan, dan wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan ini terlalu besar, dan dengan kondisinya saat ini, dia tidak dapat menyerapnya sepenuhnya. Sialan, Lu Yun mengertakkan gigi dan bekerja keras, mengarahkan energi kekerasan ini untuk mengalir ke seluruh tubuhnya, mencoba memperbaikinya. Namun, kekuatan ini begitu kuat sehingga tubuh Lu Yun seperti perahu kecil yang terhempas ombak badai, dan bisa terbalik kapan saja. Mengaum, Lu Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan perasaan meningkatkan wilayahnya dengan cepat kembali muncul. Dia bisa merasakan bahwa budidayanya tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Dari puncak alam kuasi suci, dia menerobos alam suci seperti bambu yang patah, dan akhirnya stabil di tengah alam suci. Saya akhirnya berhasil menembus alam suci. Lu Yun menghela nafas, penuh dengan emosi di dalam hatinya. Untuk menembus tingkat kultivasi ini, dia tidak tahu berapa banyak yang harus dia bayar. Selanjutnya, dia akan bekerja 100 kali atau 1000 kali lebih keras dari sebelumnya untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi, tidak hanya untuk saudara perempuannya, tetapi juga untuk membangkitkan Shen Yuanbao. Memikirkan hal ini, Lu Yun menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, terhuyung ke tubuh Shen Yuanbao, dan dengan lembut mengangkatnya. Tubuh Shen Yuanbao sudah dingin dan kaku, dan masih ada bekas ketakutan dan rasa sakit di wajahnya. Yuanbao, aku pasti akan membangkitkanmu, Lu Yun bergumam dengan suara rendah dengan nada tegas. Dia memasukkan Shen Yuanbao ke dalam peti mati perunggu Dewa Lapis Baja Emas. Karena peti mati ini memungkinkan Dewa Lapis Baja Emas hidup dari zaman kuno hingga saat ini, maka peti mati tersebut pasti memiliki keunikan tersendiri, dan cocok sebagai wadah untuk Shen Yuanbao. Lu Yun dengan hati-hati memasukkan tubuh Shen Yuanbao ke dalam peti mati, lalu menutup-tutup peti mati, membuat segel dengan tangannya, dan menggumamkan sesuatu. Saat mantra Lu Yun dibunyikan, tanda misterius terbang dari tangannya dan menyatu ke dalam peti mati perunggu. Berdengung, peti mati perunggu itu bergetar sedikit dan memancarkan semburan cahaya hijau yang menyilaukan, menyelimuti tubuh Lu Yun dan Shen Yuanbao. Lu Yun tiba-tiba membuka matanya, secercah cahaya melintas di matanya, dan berteriak dengan suara yang dalam, Feng. Lampu hijau tiba-tiba menyatu, dan peti mati perunggu kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lu Yun memandangi peti mati perunggu di depannya, matanya dipenuhi kesedihan dan kerinduan. Yuanbao, jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk membangkitkanmu dan membuatmu hidup kembali. Lu Yun berbisik dengan nada tegas. Lu Yun kemudian memasukkan peti mati perunggu itu ke dalam ring penyimpanan, mengemasnya, dan menuju tujuan perjalanannya, tempat warisan bagi orang-orang kuat di atas alam suci. Lu Yun mengikuti rute yang diberikan oleh roh senjata dan terus bergerak menuju inti reruntuhan Kunlun, tetapi dia tidak pernah menemukan tempat warisannya. Dia mengeluarkan kuali alam semesta 9 putaran,
menuangkan kekuatan ke dalamnya, dan mencoba membangunkannya. Roh senjata bertanya, tapi tidak ada gerakan apapun. Lu Yun tidak menyerah. Dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya lagi dan menggabungkannya ke dalam kuali alam semesta 9 putaran. Pada saat ini, kuali alam semesta 9 putaran tiba-tiba meletus dengan kekuatan isap, langsung menyelimuti Lu Yun. Pada saat yang sama, sebuah lubang hitam muncul di tempat kuali alam semesta 9 putaran berada, mengambil kuali alam semesta 9 putaran dan Lu Yun pergi bersama, dan menghilang tidak terlihat. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga Lu Yun, yang sudah tenggelam dalam emosi kematian Shen Yuanbao, tidak bereaksi sama sekali dan langsung ditelan oleh lubang hitam. Namun, saat Lu Yun terjebak oleh kuali alam semesta 9 putaran, dia mulai mencoba yang terbaik. Dia tidak percaya pada hal yang tidak diketahui, dan dia lebih suka menyerahkan segalanya ke tangannya sendiri. Dia dengan panik mengerahkan kekuatan di tubuhnya, meledakkan tingkat kultivasi milik negara suci, tetapi pada saat ini, dia merasa tidak berdaya. Kekuatan yang menyelimutinya jelas bukan kekuatan kuali alam semesta 9 putaran itu sendiri, tetapi adalah diberikan oleh seseorang. Setelah menggunakan kuali Qian Kun 9 putaran, dia hanya menstimulasi kekuatan itu ketika dia mengaktifkan pikiran spiritualnya tadi. Semburan kekuatan saja membuat Lu Yun tidak bisa menahannya. Pada saat ini, Lu Yun merasa lebih berat dari sebelumnya. Bahkan menghadapi Dewa Lapis Baja Emas sebelumnya, dia tidak akan begitu lemah. Eksistensi macam apa yang meninggalkan kekuatan ini di kuali alam semesta 9 putaran? Apakah mantan master yang disebutkan oleh roh senjata senior? Lu Yun penuh keraguan. Karena perlawanan tidak ada gunanya, dia hanya bisa mematuhi dan mengambil langkah demi langkah. Dengan adanya sarana tersebut, jika memang ingin membunuh Lu Yun, Anda bisa langsung mengaktifkan kekuatan kuali alam semesta 9 putaran, atau langsung meledakkan kekuatan tersebut, dan Anda bisa dengan mudah membunuhnya tanpa bersusah payah. Dia pasti punya tujuan lain. Pemandangan di depan saya berubah dengan cepat. Saya tidak tahu berapa lama, tapi semua yang ada di depan saya akhirnya stabil. Pada saat ini, Lu Yun menemukan dirinya berada di ruang yang aneh. Di atas kepalanya, bulan purnama memancarkan cahaya dingin, berbeda dari bulan manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya, dengan keanehan yang tak terlukiskan. Di bawah kaki, ada lorong abu-abu yang dilapisi dengan bahan yang tidak diketahui, memanjang hingga ke kejauhan dan menghilang dalam kabut tebal. Lu Yun dengan ragu-ragu melepaskan pikiran spiritualnya, tapi itu seperti sapi lumpur yang tenggelam di laut, tanpa menimbulkan riak sedikitpun. Budidaya spiritualnya telah mencapai puncak alam suci, yang cukup untuk menempuh jarak ratusan juta mil. Namun, di ruang ini, dia seperti manusia fana dan hanya dapat mengandalkan mata telanjang untuk mengamati. Tempat apa ini? Lu Yun mengerutkan kening, merasa tidak nyaman di hatinya. Dia mencoba terbang ke atas, tetapi setelah terbang ratusan ribu mil, dia menabrak penghalang tak kasat mata, yang memantulkannya kembali dengan ketangguhannya. Lu Yun tidak percaya pada kejahatan dan mencoba lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Sepertinya kita hanya bisa mengambil jalan ini. Lu Yun tanpa daya jatuh kembali ke tanah dan berjalan perlahan di sepanjang lorong. Di kedua sisi lorong, kabut bergulung, seolah-olah ada banyak pasang mata yang mengintip melaluinya. Lu Yun melambat dan tetap waspada. Dia tidak tahu bahaya apa yang ada di depannya, tapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ruang ini sama sekali tidak sederhana. Waktu berlalu dalam keheningan, dan Lu Yun berjalan seperti ini untuk waktu yang tidak diketahui, tetapi dia tidak pernah menemukan sesuatu yang aneh. Apakah aku terlalu khawatir? Lu Yun bingung dan mau tidak mau mempercepat. Dia melepaskan cahaya keemasannya, mengubahnya menjadi aliran cahaya yang melintasi lorong itu. Jarak ratusan juta mil memang cepat berlalu, namun perjalanannya masih belum terlihat ujungnya, seolah tak ada habisnya. Sial, tempat apa ini? Kenapa aku tidak bisa menyelesaikannya? Lu Yun mulai kesal. Saat ini, dia melihat sekilas sesuatu bergerak di kabut tidak jauh di depan. Itu adalah bayangan hitam, berukuran kecil tapi sangat cepat. Bayangan itu muncul di kabut dan mendekat dengan cepat ke arah Lu Yun. Akhirnya muncul. Lu Yun terkejut, tapi menjadi tenang. Dia berhenti. Meskipun pikiran spiritualnya tidak dapat dilepaskan, dia meningkatkan inderanya secara ekstrim. Matanya seperti obor, menatap bayangan hitam. Di dalam kabut, bayangan hitam itu sepertinya memperhatikan tatapan Lu Yun, berhenti sejenak, lalu bersembunyi di balik kabut dan berhenti bergerak. Berpura-pura menjadi hantu, Lu Yun mencibir. Dia ingin melihat trik apa yang ingin dimainkan bayangan hitam ini. Akhirnya, ada makhluk hidup yang masuk. Kuharap anak ini memiliki beberapa keterampilan, tapi jangan mengecewakanku. Hei Ying diam-diam berkata di dalam hatinya, nadanya penuh harapan dan niat membunuh. Dia telah menunggu di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya makhluk hidup tiba, dan dia benar-benar merasakan aura familiar dari pihak lain, yaitu aura pemilik alam rahasia ini. Black Shadow sangat menantikannya, berharap anak laki-laki dengan aura spesial itu bisa mengejutkannya. Saat Lu Yun mendekat, bayangan hitam itu akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan tiba-tiba keluar dari kabut, menyerang Lu Yun seperti anak panah dari tali. Bagus sekali, Lu Yun berjaga untuk waktu yang lama. Dia membuka mata dewanya dan langsung melihat wajah asli bayangan hitam itu. Itu adalah makhluk aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Warnanya hitam seperti tinta dan ukurannya pendek. Tingginya hanya sekitar 1 orang, tetapi memiliki 4 lengan tebal, masing-masing memegang palu besar di tangannya, wajah dan mata yang ganas. Bersinar dengan cahaya haus darah. Apa ini? Lu Yun terkejut,
Tapi tanpa ragu-ragu di tangannya, dia langsung menggunakan kuali alam semesta 9 putaran dan menghantamkannya ke kepala bayangan hitam itu. Ledakan. Dengan suara keras, kuali alam semesta 9 putaran menghantam bayangan hitam dengan kekuatan menghancurkan dunia. Namun, pemandangan yang diharapkan dari daging dan darah beterbangan tidak muncul pukulannya, tubuhnya sedikit bergoyang sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Anak baik, kamu punya beberapa keahlian. Jejak keterkejutan muncul di mata He Ying, lalu dia tertawa liar, lakukan lagi. Setelah itu, bayangan hitam itu mengayunkan 4 palu dan menyerang Lu Yun seperti orang gila. Bahasa Netherworld, Lu Yun menahan serangan bayangan hitam sambil mendengarkan baik-baik suara pihak lain. Tiba-tiba, hatinya tergerak dan dia menyadari bahwa kata-kata yang diucapkan oleh bayangan hitam itu ternyata adalah musuh suku Netherworld itu dia telah membunuh sebelumnya. Bahasa yang dikuasai setelah mencari jiwa, bahasa Nether. Siapa kamu? Mengapa kamu tahu bahasa Nether? Lu Yun mengambil kesempatan, memaksa bayangan hitam itu kembali dengan telapak tangannya, dan bertanya dengan suara yang dalam. Mau tahu, kalahkan aku dan aku akan memberitahumu. Bayangan hitam itu tertawa liar dan menyerang ke depan lagi. Mencari kematian, cahaya dingin melintas di mata Lu Yun. Karena pihak lain tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bisa menangkapnya dan mencari jiwanya dan membaca ingatannya. Dia tidak lagi menahan diri, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan mengerikan tercurah, memukul mundur bayangan hitam itu. Sialan, kenapa anak ini begitu kuat? He Ying merasa ngeri. Dia tidak menyangka kekuatan Lu Yun begitu menakutkan. Melarikan diri, bayangan hitam itu berniat mundur, dan ketika Lu Yun tidak memperhatikan, sosoknya dengan cepat kabur dan berubah menjadi kabut hitam, mencoba melarikan diri. Mau kabur, sudah terlambat. Lu Yun mencibir. Dia sudah lama waspada terhadap serangan lawan, bagaimana dia bisa membiarkannya kabur dengan mudah. Kekuatan jalan, kurungan. Lu Yun berteriak pelan, dan ruang di sekitarnya langsung mengeras, dan kabut hitam juga terhenti di udara, tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu, siapa kamu? Sebuah suara ngeri datang dari kabut hitam. Tidak peduli siapa aku, yang penting kamu menjawab pertanyaanku. Lu Yun berjalan menuju kabut hitam selangkah demi selangkah, matanya berkedip dingin, katakan padaku, siapa kamu? Mengapa kamu tahu Nether bahasa? Tempat ini apa yang terjadi dengan luar angkasa? Aku bilang. He Wu berkata dengan gemetar, tapi aku hanya, klon. Klon, Lu Yun mengerutkan kening, di mana tubuhmu yang sebenarnya? Tubuhku yang sebenarnya, He Wu hendak menjawab, tapi tiba-tiba, kekuatan yang kuat meledak dari tubuhnya, langsung meledakkan He Wu hingga berkeping-keping. Ingin menghancurkan diri sendiri. Apakah kamu pikir kamu bisa lepas dari kendaliku seperti ini? Jejak penghinaan muncul di mata Lu Yun, dan dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan semua kabut hitam, lalu membungkusnya dengan kekuatan jalan itu, dan mulai menyelidikinya dengan cermat. Tiba-tiba, ekspresi Lu Yun berubah, karena dia menemukan ada sedikit kesadaran yang tersisa di kabut hitam. Wah, kamu tidak bisa membunuhku. Benang kesadaran itu penuh dengan kebencian dan kegilaan, aku akan kembali. Begitu dia selesai berbicara, jejak kesadaran itu benar-benar hilang dan berubah menjadi ketiadaan. Sialan, wajah Lu Yun muram. Dia tidak menyangka bahwa dia akan membiarkan pihak lain melarikan diri pada akhirnya. Sepertinya ruang ini lebih berbahaya dari yang kukira.